Kalau aku lagi jalan-jalan, pas dengar lagu itu, langsung aku pingsan. Ya masa dibeda-bedain kalau cewek ini tinggal pergi sama cowok itu sudah biasa kan? Enggak juga. Kita protes loh. Iya Kita enggak, kan makanya dia juga bilang. Dari masing-masing lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Tanggal 28 Mei 2024 menjadi satu hari yang sangat mengesankan bagi diriku. Selaku orang yang sudah sangat lama menggeluti dunia radio, bisa bertemu dengan kawan-kawan sesama angkasawan-angkasawati dalam satu pertemuan yang lebih tepat dikatakan sebagai kesempatan untuk berbagi pengalaman dan berbagi rasa. Banyak hal menarik dalam perkembangan terkini tentang media radio yang semuanya tentu akan terseleksi oleh alam, di mana persaingan media sudah sedemikian ketat, terutama ketika muncul fasilitas internet. Kemajuan informasi teknologi memang harus disiasati oleh semua pelaku media. Yang akan dibawakan Pak Yos Mahindra. Pak Yos itu kalau di Jawa Tengah itu jadi rektor, Pak. Rektor Undip itu, ini Bu Yos tadi. Suaminya namanya Prof Yos, itu rektor. Ini jangan-jangan rektor juga, bukan ya? Universitas Pekalongan. Jadi menarik bahwa ternyata kunjungan di lapangan itu banyak persoalan tentang penyiar. Sekarang ini penyiar itu dengarkan penyiar ya. Saya pernah survei beberapa lokasi. Penyiar saya tanya kegiatannya apa? Dengarkan paket dari pusat. Paketnya 1 jam. Jadi penyiar yang dengarkan paket. Dengarkan temannya sendiri yang siapa? Yang terkesan itu ketika pagi-pagi jam 5 sampai 7 itu kan sibuk-sibuknya orang. Iya. Maksudnya semuanya bersiap, yang Betul. mau kerja lah, yang mau sekolah lah. Ternyata kesempatan kesibukan itu kalau dibandingkan antara media pandang dengar, audiovisual dengan auditif saja, radio Iya. saja, itu memang lebih pas yang sifatnya auditif. Betul. Masalahnya apa? Sambil sibuk ngapain radio bunyi ya masih tetap bisa dinikmati. Makanya itu tadi kelebihan radio itu karena bisa disambi kan gitu ya. Iya. Malah justru ada yang mengatakan orang Amerika kalau suka nonton TV itu berarti second class. Tapi kalau orang yang mendengarkan radio berarti first class. Itu artinya bahwa orang Amerika memang sudah banyak yang bekerja. Nah ini sebetulnya hal dampak negatif bagi Indonesia, bahwa Indonesia masih banyak nonton TV berarti orangnya masih pada pengangguran semuanya. Iya. Masalah nggak mungkin ketika orang sambil mengerjakan sesuatu, kok matanya melototin layar kaca, itu kan nggak mungkin ya. Tapi kalau dengar, maksudnya hanya menggunakan telinga, bisa sambil masak yang di dapur, ya sambil ngapain gitu, masih semet. Justru sambil driver juga masih tetap bisa. Tetap bisa. Jadi kota-kota besar barangkali ya, itu yang jam 5 pagi sampai jam 7 itu betul-betul radio adalah bagian dari hidup mereka. Yang lagi memasak, yang lagi mau berangkat kantor, yang lagi driver, itu radiolah teman mereka. Karena kadang kita nyetel MP3 itu males loh. Kalau saya secara pribadi, saya misalnya luar kota nih Pak Yos, sepanjang jalan dari Pekalongan sampai Surabaya misalnya, saya nyetel MP3 itu sepi Pak Yos, karena tidak ada bunyi iklan, nggak ada bunyi siaran. Itu malah justru kita kayak sendirian. Tapi kalau mendengarkan radio, ada iklan, ada penyiar, itu malah justru kita kayak ditemani. Kemajuan teknologi informasi oleh para pelaku penyiaran di media radio tentu tidak hanya sekedar berkutat pada media sendiri, tapi peluang-peluang yang bisa diambil lewat beberapa aplikasi internet tentunya harus menjadi pemikiran dan harus menjadi kesempatan untuk bisa dimanfaatkan oleh para pelaku media radio.